Anda mendengarkan podcast Ngopas, Ngobrol Pastor, di mana kita akan ngobrol topik-topik yang berhubungan dengan pelayanan dan kehidupan para pastor, para hamba Tuhan, maupun aktivis Kristiani, baik di gereja maupun di dalam organisasi Kristen. Nama saya Pendeta Kian Holik dari Sydney, Australia. Nah, sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya di YouTube, supaya apabila ada video-video baru yang kami upload, Anda bisa langsung dapat mengetahuinya. Apakah pelayanan anak itu berhubungan dengan pertumbuhan gereja? Saya rasa ini bukan hanya sekedar pertumbuhan di masa yang akan datang, tetapi juga pertumbuhan pada saat ini. Dan saya yakin tidak perlu kita jelaskan topik pembicaraan kita pada waktu ini. Bersama dengan saya ada Ibu Pendeta Dr. Yolin Tuasun dari Gereja Kristen Pasundan. Selamat datang Ibu Yolin, pertama kali datang di Ngopas. Apa Betul kabar Bu? sekali. Terima kasih Pak Pendeta Kian, kabar baik di sini. Terima kasih untuk Puji- kesempatan yang sudah diberikan. Syukur Bu. Ya, betul ya Bu ya, namanya Toa Suun, betul ya? Tua Suun, betul, Ya, itu baik. dari Ambon. Baik, 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 baik. Jangan salah sebut, Bu, namanya, Bu. Mungkin Iya, Ibu iya. sedikit bisa ceritakan kepada kami singkat saja mengenai pelayanan Ibu pada saat ini, dan juga bagaimana kira-kira keadaan daripada pelayanan Ibu pada saat ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Rekan-rekan yang terkasih, saya Pendeta Magiolin, nama lengkapnya Magiolin Carolina Tua Suun. Saat ini saya sebagai Ketua Umum Majelis Sinode Gereja Kristen Pasundan. Saya sudah menjadi pendeta di Gereja Kristen Pasundan 22 tahun. Pelayanan beragam, walaupun memang di dua jemaat sebelumnya, di GKP Jati Asih 12 tahun, dan kemudian di GKP Jemaat Kampung Tengah di Jakarta Timur 7 tahun, dan kemudian melanjutkan studi di STFT Jakarta. Dan memang sekalipun ketua umum bukan berarti pelayanan untuk anak kemudian dilupakan. Karena saya jatuh hati pertama kali pelayanan itu sebagai guru sekolah minggu ketika saya Hmm, masih duduk di kelas 1 hmm, SMA waktu itu. hmm. Hmm, hmm, hmm. Baik, Bu. Terima kasih banyak nih, Bu. Wow, Ibu sudah menceritakan ini pertama kali jatuh cinta kepada pelayanan itu, kepada pelayanan anak ya, Bu ya. Makanya walaupun sekarang sudah ada di dalam posisi yang tinggi, tetapi tetap masih mempunyai sebuah keinginan, sebuah kerinduan untuk mengembangkan pelayanan anak. Saya yakin di GKP juga, Bu. Betul ya, Bu ya? Iya, betul. Itu yang sedang diperjuangkan kalau terkait dengan anak. Saat ini Hmm, kami sedang terus bergerak menuju gereja ramah anak. Seperti hmm, juga sinode-sinode hmm. lainnya di Indonesia. Ya, Sejak ya, tahun 2017 memang kami sepakat untuk ya. bergerak menuju gereja ramah anak. Meskipun belum semua kemudian menerapkan dan mempunyai kebijakan terkait pelayanan bersama dengan anak-anak, Aha. kami berusaha untuk Ya. dapat berjalan bersama. Hmm, Seperti itu, hmm, Pendeta Kian. betul, betul. Dan pelayanan anak-anak ini betul-betul menjadi bagian yang sangat integral dan bagian yang sangat penting sekali, yang sangat krusial sekali di dalam pertumbuhan gereja, baik sekarang maupun juga di waktu yang akan datang. Betul. Cuma penasaran Bu, kepingin tahu Bu, kenapa Ibu tertarik nih dengan pelayanan anak? Iya, Pendeta Kian dan juga rekan-rekan para sahabat yang terkasih, ini sahabat dari Ngopas ya, ngobrol bareng Betul, Bu. pastor nih. Kenapa jatuh hati? Justru awalnya karena keprihatinan. Hmm, Anak-anak yang saya layani waktu itu adalah anak-anak yang dalam pandangan kita eh, kategorinya kurang beruntung. Dalam artian mereka secara ekonomi kurang, dan juga mereka, beberapa di antara mereka bahkan sebagian besar adalah korban kekerasan dalam rumah hmm, tangga. hmm, Melihat hal ini, saya merasa gereja perlu melakukan sesuatu. Tidak bisa
pelayanan bersama dengan anak itu biasa-biasa saja, atau cukuplah ada kelas sekolah minggu lalu selesai. Sekolah minggu hanya sekian jam atau sekian menit dalam satu minggu. Sementara anak-anak menghadapi situasi setiap harinya, bahkan setiap jamnya, menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, bahkan mengancam kehidupan mereka, mengancam karakter mereka, dan bukan tidak mungkin mengancam juga iman percaya mereka. Itu awalnya, Pendeta Kian. Baik, wow. Jadinya memang khususnya kepada pelayanan kepada anak-anak yang kurang beruntung begitu ya. Jadi Ya, apakah dalam mempunyai pandangan kondisi kita begitu ya. kondisi keluarga yang sulit atau mungkin juga keadaan sosial yang sulit begitu ya Bu ya. Kurang lebih seperti itu. Iya, betul, Hmm. betul sekali. Mm-mm. Mm-mm. Ya, menarik nih Bu, karena maksudnya ini bukan hanya anak-anak yang beruntung, tetapi juga anak-anak yang kurang beruntung seperti yang tadi Ibu katakan ya. Tetapi secara umum, apakah Ibu melihat bahwa pelayanan anak ini adalah pelayanan yang penting, khususnya bagi pertumbuhan gereja? Jelas, karena Hmm. seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak Hmm. ini bertemu dengan guru sekolah minggunya, katakanlah pelayanan untuk anak masih terbatas guru sekolah minggu. Belum ada kebijakan yang ramah anak misalnya ya, atau Hmm. hal-hal lain yang mendukung pelayanan anak, membantu anak-anak Hmm. dan keluarga mereka untuk bisa Hmm. menciptakan keluarga yang mendukung pertumbuhan maksimal anak-anak. Hmm. Pasti pelayanan di gereja itu akan mempengaruhi anak-anak baik pada masa kini maupun pada masa depan, sehingga mempengaruhi pertumbuhan gereja. Ambil contoh seperti Hmm. tadi yang saya sampaikan, anak-anak mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga. Hmm. Padahal untuk anak-anak, sosok Allah itu Hmm. dikenal lewat orang tuanya. Maka Hmm. sosok Allah yang seperti apa yang mereka lihat melalui orang tuanya? Apakah Allah yang suka menghukum? Apakah Allah yang tidak punya belas kasihan? Apakah Allah yang mengabaikan? Hmm. Sehingga di masa mendatang dalam pertumbuhan mereka, bisa Hmm. jadi mereka abai terhadap pengenalan akan Allah atau komunitas, dalam hal ini gereja, yang Hmm. bersama-sama bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Bukan hanya Hmm. untuk pribadinya, tetapi Hmm. juga Pendeta Kian dan sahabat Hmm. Ngopas, ketika anak-anak melihat bagaimana orang tua mereka memperlakukan orang-orang di sekitarnya yang berbeda, misalnya budayanya, beda keyakinannya, atau memperlakukan lingkungan sekitarnya. Mereka sedang menyerap hal itu, mereka sedang belajar hal itu, dan akan menjadi gereja seperti apa di masa depan, Hmm. tergantung bagaimana anak-anak ini belajar dari orang tuanya. Apakah yang peduli dengan lingkungan di sekitarnya, yang Hmm. mengasihi sesamanya yang berbeda, atau sebaliknya, Hmm. menjadi pribadi atau kelompok yang eksklusif, yang bahkan Hmm. punya pemahaman radikal, sehingga memandang orang lain yang berbeda itu sebagai ancaman. Hmm. Hmm. Ini Hmm. hanya sebagian kecil begitu ya, bagaimana pentingnya pelayanan gereja bersama-sama Hmm. dengan anak. Jadi untuk Hmm. pertumbuhan anak itu sendiri, dan tentunya untuk masa depan gereja yang lebih Hmm. baik yang kita harapkan. Gereja Hmm. yang Hmm. peduli dengan lingkungan, bukan yang eksklusif sendirian lalu merasa benar sendirian. Betul, Seperti betul. Dan menarik sekali tadi yang Ibu katakan kalau misalnya pertumbuhan pelayanan anak ini, maksudnya dalam arti pelayanan anak ini adalah sesuatu yang juga mempengaruhi begitu ya pertumbuhan dari gereja, baik di dalam iya, masa iya. ini maupun juga masa yang akan datang. Dan tadi Ibu sempat bicara mengenai bagaimana kalau misalnya ada anak-anak ini yang mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Apakah itu memberikan dampak, Bu, ketika anak-anak itu dilayani, misalnya di gereja? Apakah itu akan memberikan dampak kepada keluarga yang ada di dalam gereja atau mereka yang mengalami kekerasan ini? Iya, untuk Hmm. dampak, saya yakin kita sebenarnya bisa melihat itu karena anak korban kekerasan itu kan Hmm. akan memunculkan uh, pribadi mereka yang berbeda dari yang kita kenal, gitu ya. Hmm. Hmm.
ada ciri-ciri khusus, entah misalnya mereka yang tadinya periang kemudian jadi pemurung, hmm, atau sebaliknya jadi hmm, pemarah, agresif, sehingga tidak bisa kita menghakimi atau memberikan label pada anak tanpa kita hmm, mengetahui latar belakang mereka. Dan hmm, yang harus sangat diwaspadai juga bahwa korban kekerasan itu juga cenderung menjadi hmm, pelaku kekerasan. Sehingga hmm, ketika anak tidak mampu mengelola apa yang dia alami, tidak ada pertolongan untuk mengatasi situasi yang ia hadapi, ia bisa jadi pelaku kekerasan terhadap hmm, temannya. hmm, hmm, hmm. Istilah bullying yang kita saat ini kenal atau Yep. bahasa Indonesia perundungan, Hmm, banyak sekali sekarang perundungan yang dilakukan oleh anak-anak, hmm, baik terhadap teman sebayanya atau hmm, terhadap adik-adik mereka dalam hmm, komunitas, entah di sekolah atau kalau konteksnya gereja, maka adik-adik mereka di kelas sekolah minggu misalnya ya, tidak tertutup kemungkinan juga terhadap kakak-kakak mereka. hmm, hmm, hmm. Itu Dan memang antara lain. betul, betul. Dan memang seringkali kita melihatnya adalah terlalu sempit ya Bu ya, bahwa pertumbuhan gereja biasanya hanya diidentikan dengan angka, tetapi Ibu banyak bicara kualitas nih Bu, kelihatannya Bu di dalam pertumbuhan gereja ini, betul ya Bu? Bisa jadi seperti itu karena terkait dengan bully ini saya melakukan beberapa penelitian karena tulisan Hmm, saya hmm, ada beberapa tulisan akademis terkait ya, dengan keberadaan anak di keluarga, hmm, keberadaan anak di gereja, dan keberadaan anak dalam konteks kebangsaan. Saya oh, melihat hmm, ada kaitan erat juga kalau mau dikaitkan dengan jumlah ya, Pendeta Kian ya, ya. ya, 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 Beberapa anak korban bully di hmm, gereja hmm, berpindah keyakinan. hmm, Ini menyedihkan. hmm, Tapi juga hmm, tidak bisa menutup mata bahwa itu terjadi. hmm, hmm, Mereka merasa sudah di rumah dapat kekerasan, sosok Allah yang mereka kenal kok sosok Allah yang keras, penuh penghukuman. Mereka hmm, mengenal teman-teman seimannya, tidak ada kasih. Mereka hmm, diolok-olok terkait hmm, dengan kondisi fisik mereka yang berbeda, hmm, terkait dengan kondisi ekonomi sosial yang berbeda, ada hmm, kasta di gereja, hmm, disadari atau tidak, hmm, diakui atau tidak, tetapi ada hmm, semacam hmm, kasta begitu ya, ya, sehingga ya, untuk mereka yang secara status sosial ekonominya tidak sama atau di bawah rata-rata cenderung dibully. hmm, Mungkin perlu hmm, penelitian lebih lanjut, tapi beberapa uh, yang saya wawancarai beberapa tahun yang lalu memang sudah lama, ini perlu pembuktian lagi, justru berpindah keyakinan karena hmm, kekerasan yang mereka terima. Maka hmm, betapa hmm, mendesaknya pelayanan gereja bersama-sama dengan anak, atau kalau sekarang pakai istilahnya, betapa mendesaknya kebijakan gereja ramah anak itu perlu diterapkan. Betapa hmm, mendesaknya pimpinan-pimpinan gereja dalam hal ini para pastor, hmm, para pendeta, para hmm, gembala hmm, menyadari ini bukan lagi jauh dari gereja. Ini hmm, bukan lagi hmm. satu kenyataan yang oh ini hanya dialami oleh anak-anak di belahan dunia mana. Tidak, Iya, itu betul. ada di lingkungan kita, ada Iya. di rumah ibadah kita, Hmm, seperti hmm. itu. Baik, baik. Menarik ya Bu ya tadi Ibu katakan bahwa seringkali kita pikir kejadian-kejadian ini selalu ada di luar, tetapi sebetulnya ada di tengah-tengah kita. Dan Iya, mungkin betul. kita perlu melakukan sebuah refleksi diri ya Bu ya. Dalam arti mungkin kalau misalnya kita pikir ini biasa-biasa saja, mungkin kita masih belum kenal dengan anak-anak yang kita layani begitu. Bisa jadi Ah, Pak Pendeta Kian, Iya, karena iya, kadang iya, iya. apa ya, kehadiran anak-anak di gereja pun kadang kan kurang disadari. Dengan Hmm, menyapa ibu hmm, bapak, lalu anak-anak hmm. merasa, oh, saya di mana? Saya hadir di sini, tapi sepertinya saya dianggap tidak ada karena tidak disapa. Itu salah Iya. satu contoh. Atau warta jemaat di Hmm, gereja, hmm,
Apakah hmm, sudah ramah anak ketika mengatakan ibu bapak yang membawa anak-anak harap dijaga supaya tidak mengganggu jalannya kebaktian. Lalu anak-anak, saya datang kan juga mau kebaktian, kok dianggap mengganggu. Apakah Iya, kita juga hal sederhana? Apakah kita iya, sadar kehadiran anak-anak ketika misalnya kita pendeta kunjungan, heeh, kunjungan keluarga, iya, ketika kita tahu di keluarga itu ada anak ya satu, hmm, dua, tiga, hmm, empat, apakah hmm, kita meminta mereka juga untuk ikut duduk bersama, hmm, mendengarkan hmm, juga kabar mereka, cerita hmm, mereka, atau cukup hmm, ibu bapaknya saja dan anak-anak ya itu nanti sajalah guru sekolah hmm, minggu, ya. hmm, hmm. Jadi Jadi kehadiran memang dari kehadiran saja dulu kita sudah mesti bet- banyak mengevaluasi diri gitu. betul, betul. Jadi memang kelihatannya perkembangan pertumbuhan ini bukan hanya kepada anak begitu ya. Jadi bukan hanya kita bicara mengenai kesejahteraan anak dalam arti anak-anak yang kita layani yang ada di dalam gereja, tetapi juga bagaimana kesejahteraan anak ini nanti pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan daripada keluarga yang ada di dalam gereja. Nah, saya penasaran nih Bu, kepingin tahu Bu Betul, untuk betul. untuk lihat bagaimana Bu hubungannya Bu, mensejahterakan anak, membuat gereja menjadi ramah anak, itu bisa berhubungan nanti pada akhirnya dengan kesejahteraan daripada keluarga yang ada di dalam gereja. Iya, bicara tentang anak, Mm-mm, pelayanan bersama dengan anak, atau bicara gereja ramah anak, memang mau tidak mau, kita akan bicara tentang atau bersama dengan mm, orang-orang yang dekat dengan anak lebih dulu. Jadi bagaimana mm, di balik begitu ya penelitian ya, mm, bagaimana mm, kita mm. mau mensejahterakan anak, kita Ya, mau menyediakan yang terbaik untuk anak supaya ya, mereka bertumbuh maksimal, uh, karakternya, imannya, segala mm, sesuatunya, maka kita memang melakukan banyak pembinaan dan pendekatan kepada keluarga-keluarga, kepada mm, orang tua. Itu mm, mulainya dari mana memang panjang perjalanannya. mm, mm, Ketika mm, persiapan pernikahan itu harus sudah disampaikan. Kelak menjadi orang tua seperti apa, parenting model apa yang perlu dikembangkan, dan mm, perjalanan berikutnya bersama dengan para orang tua ini juga melihat bagaimana anak-anak di usia balita bukan hanya oh nanti ketika ketemu masalah gitu ya mm, baru ke gereja atau gereja baru baru datang kunjungan, tetapi ada percakapan yang terus-menerus terjadi bisa mm, dijembatani. uh, mm, Kalau misalnya memang kelas sekolah minggu itu jadi pelayanan yang utama untuk anak-anak, maka mm, dijembatani melalui pertemuan orang gereja dalam arti guru sekolah minggu dengan orang tua, mm, sehingga mm, mengetahui perkembangan anak baik di mm, rumah maupun di gereja. Nah, mm, bagaimana mm, kemudian pembinaan-pembinaan selanjutnya? Kan tidak mm. ada ya sekolah untuk jadi orang tua ya, Pendeta Kian dan sahabat Ngopas. Tidak ada Betul. sekolahnya untuk jadi orang tua. Sehingga Mm, bagaimana gereja kemudian bisa menjadi komunitas belajar bersama. mm, mm, Hadir di gereja itu tidak melulu kita harus tampil baik-baik saja tanpa persoalan, sehingga katakanlah pastor, gembala, atau pendeta, atau para penatua melihat, oh keluarga di gereja kami baik-baik saja semua. Belum mm, tentu, karena bisa jadi mm, yang ditampilkan itu, mohon maaf, pakai mm. kosmetik saja Kayak supaya kosmetik. tidak terlihat, ya istilahnya, Betul. mohon maaf ya, Ya, eh, ya. sesungguhnya ada luka di sana sini, tetapi Mm, ditutupi. Ini kan mm, bahaya, bisa sampai mm, titik tertentu lukanya semakin semakin mengangkat, perlu tindakannya lebih lebih uh, sulit lagi begitu ya, mm, untuk mm, mm, mengatasinya lebih sulit lagi. Bahkan misalnya gereja sampai harus tahu ada perpisahan antara suami istri, anaknya jadi korban karena suami dengan istri mm, apa ya, mm. berebut lah begitu ya. Saya Ya, pernah satu ya. waktu ada pertemuan, ini kebetulan diundang oleh salah satu lembaga pendidikan, Mm, uh, diundang khusus untuk bicara kepada orang tua yang mm, bermasalah mm, terkait dengan pengasuhan terhadap anak-anak.
Dan Hmm. ceritanya sungguh menyedihkan dalam artian Hmm. masing-masing dengan pendapatnya, dan memang akhirnya anak-anak yang jadi korban. Mereka di sekolah juga menjadi tidak nyaman. Tiap mau pulang sekolah mereka kebingungan, mereka harus ikut Hmm. siapa, begitu ya. Hmm. Hmm. Sehingga hal ini memang jadi perhatian gereja juga. Hmm. Bagaimana mensejahterakan keluarga lebih dulu. Dalam hal Hmm. ini ketika memang ada ibu bapak, atau Hmm. ketika pengasuhnya ternyata bukan ibu bapak, Hmm. pengasuhnya adalah oma dan opa. Maka berarti Hmm. bagaimana juga bisa membekali oma dan opa. Atau Hmm. bukan ibu bapak, bukan oma opa, ini orang lain. Termasuk Ya. misalnya harus tinggal dengan saudara. Hmm. Aduh, ini kalau ceritanya ini kita Ya. bisa 2 jam nih ya. 2 jam Tinggal bicaranya. Ya. Ya. ada Ya. pengalaman buruk ketika anak harus tinggal dengan keluarga besar. Ya. Dalam arti keluarga besar, om tantenya, begitu ya. 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 Kita tidak tahu Ya. persoalan apa yang dihadapi om tante, ada Ya. hal apa, sehingga anak juga rentan terhadap kekerasan, termasuk Hmm. kekerasan tindakan Hmm. seksual. Hmm. Hmm. Ini Apalagi kalau ceritanya. misalnya ada ketidakstabilan ya di dalam pembinaan anak itu di sebuah di dalam multiple kompleks apa ya rumah begitu ya, rumahnya yang berbeda-beda begitu, itu juga mungkin juga akan menambah kompleksitas daripada Betul, pertumbuhan anak betul, juga gitu ya. Ya, ya. Wow, betul. ini begitu kompleks ya Bu ya sebetulnya ya ininya topiknya. Sangat, sangat betul, Betakian ini ya. Aduh, Dan ini membuat kita berpikir begitu loh Bu, kira-kira langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan. Tentunya banyak dari para pendengar, para pemirsa yang kepingin tahu nih secara simple, secara sederhana, langkah-langkah praktis apa yang bisa dilakukan oleh pemimpin gereja, oleh para pastor, gembala, untuk membuat kesejahteraan atau untuk mendorong kesejahteraan anak sehingga mendorong juga kesejahteraan gereja begitu loh Bu dalam arti pertumbuhan gereja secara umum. Ibu kira-kira ada saran-saran kepada para pastor, kepada para gembala langkah-langkah sederhana mungkin langkah-langkah kita sebutnya baby step begitu Ibu ya seringkali ya. oke, ya, karena kalau Langkah-langkah yang langsung ke menuju gereja ramah anak, apa itu, begitu, iya bagaimana betul Bu. memulainya, begitu ya. Iya. Yang pertama, tentu cara pandang. Hmm. Bagaimana kita memandang anak-anak. Kita harus jujur bahwa masing-masing kita kan dibesarkan, generasi kita berbeda ya, dibesarkan mungkin juga dengan cara yang berbeda. Ada yang dengan eh, sangat demokratis di rumahnya, tapi juga ada yang dibesarkan dengan pola parenting yang sangat otoriter begitu ya, atau Iya, ada yang mengambil di betul. antaranya. Hmm. Sehingga yang Hmm. pertama memang harus ditanamkan dulu Hmm. kesadaran kita Hmm. memandang anak itu sebagai apa? Hmm. Apakah Hmm. kita memandang mereka setara, Hmm. manusia, utuh, Hmm. sebagaimana Tuhan menciptakan manusia? Begitu Hmm. Tuhan menciptakan anak-anak. Atau di Mazmur 139 kan, aduh, sejak dalam kandungan, ketika aku Hmm. dibentuk di bagian bumi paling bawah, orang lain belum melihat, Tuhan Allah itu melihat, mengenal, dia menenun aku dalam kandungan ibuku. Bahwa Hmm. anak-anak dicintai Hmm. oleh Allah. Hmm. Bahwa anak-anak manusia seutuhnya, bukan baru setengah manusia, hanya karena Hmm. mereka belum mengalami pertumbuhan sebagaimana kita orang dewasa. Dalam sisi perkembangan fisiknya, emosinya, begitu ya. Hmm. Hmm. Anak-anak adalah manusia seutuhnya, mereka dicintai oleh Allah. Hmm. Lalu yang kedua, langkah sederhana juga, seperti contoh yang tadi saya sampaikan. Sadari Hmm. kehadiran anak Hmm. dalam komunitas kita di gereja. Hmm. Hmm. Sadari kehadiran anak. Sapa mereka. Hmm. Bukan melalui orang tua, kemudian menganggap mereka orang ketiga atau menganggap mereka tidak ada. Kan kita bisa langsung bicara kepada anak. Hmm. Hmm. Menyebut mereka Hmm. dalam sapaan-sapaan kita. Ketika Hmm. mereka, kita tahu mereka hadir dalam kebaktian, tetapi mereka tidak disapa. Uh, Hmm. Sebagaimana kita juga minta disadari kehadiran kita, eksistensi kita.
seperti itu pula lah anak. Mereka butuh pengakuan bahwa mereka hadir. Hmm. Hmm. Ini dua langkah sederhana. Dan langkah berikutnya, jangan ragu juga untuk belajar banyak hal terkait bagaimana kita sebagai komunitas iman, Hmm. Hmm. sebagai gereja dapat bertumbuh bersama mereka, berjalan bersama mereka. Sehingga tidak menganggap seolah-olah saya pertumbuhan spiritualitasnya sudah paling oke, lalu anak-anak ya tadi ya dari sudut pandang Hmm. anak-anak tengah jadi kemudian mereka tidak didengar, Hmm. tapi Hmm. bertumbuhlah bersama dengan mereka karena bisa jadi kita pun ada Hmm. hal yang luput dari kita, lalu anak-anaklah yang mengingatkan kita. Bukankah Hmm. banyak contoh dalam Alkitab ketika orang dewasa tidak mau berbagi, tidak mau tanda petik membuka bekalnya ketika Yesus harus memberi makan 5.000 Hmm. orang. Siapa Hmm. yang membuka bekal? Hmm. Anak-anak bukan? Hmm. Hmm. Dengan Hmm. 5 roti dan 2 ikannya. Dan bagaimana kita bisa bisa memberikan juga kesempatan kepada anak-anak sekali lagi untuk tumbuh berjalan bersama dengan kita, tidak ada subjek objek ya, Hmm. tapi Hmm. sebagai orang-orang yang beriman kita mau berjalan bersama. Hmm. Itu yang ketiga. Bolehlah yang terakhir, yang keempat ya, karena Ya. memang ini konteksnya tadi di awal saya langsung bicara gereja ramah anak. Heeh. Mari para pendeta, para pastor, kita juga mau terus belajar punya kebijakan di tempat Hmm. pelayanan kita masing-masing, kebijakan ramah anak. Hmm. Baik itu terkait dengan bagaimana kita membina, menyiapkan orang-orang dewasa di sekitar anak. Bukan Hmm. ramah itu bukan hanya berarti menyapa, bukannya berarti kita senyum ketemu mereka, Hmm. tetapi juga memang kita mempersiapkan sedemikian rupa orang-orang dewasa sekitar anak punya kompetensi Hmm. untuk berjalan bersama dengan anak-anak, kemudian Hmm. menjalin relasi yang Hmm. baik dengan anak-anak. Ini banyak ya tokoh pendidikan Kristiani yang mengingatkan relasi antar kita dengan anak itu sangat menentukan relasi Hmm. anak dengan Allah. Hmm. Karena mereka Hmm. melihat lebih dulu Allah itu Hmm. melalui sosok orang-orang dewasa di sekitarnya dan selalu dimulai di rumah. Barulah kemudian kita Hmm. juga akan mempersiapkan sarana dan dana. Dan hal ini kalau kita bicara soal gereja ya, Pendeta Kian Hmm. dan Sahabat Hmm. Hmm. Ngopas, kita mempersiapkan sarana dan dana yang memadai Hmm. untuk pertumbuhan anak-anak kita. Hmm. Misalnya supaya jangan sampai gitu, kita dualisme nih. Di satu Hmm. sisi, oh anak penting. Tapi Hmm. ketika, oke, kelas sekolah minggu ini butuh bangku untuk anak-anak. Oh nanti Hmm. dulu, ini perlu Hmm. infokus yang baru. Supaya kebaktian orang dewasa lebih nyaman. Ya. Anak-anak kebaktiannya di bangku orang dewasa sehingga kakinya tidak bisa tidak Hmm. bisa napak di lantai begitu ya. 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 Itu kan kita dualisme. Di satu sisi Hmm. menganggap anak-anak penting, tetapi ketika diminta oke, kalau begitu ada sarana yang harus disiapkan supaya mereka Hmm. bisa bertumbuh maksimal dengan sarana yang ada, Hmm. maka kita pikir oke ya itu nomor sekian saja karena Hmm. mungkin Hmm. pelayanan untuk anak-anak tidak mendatangkan keuntungan buat Betul. orang dewasa kalau mau bicara untung rugi, padahal kan tidak Hmm. demikian dalam pelayanan. Sehingga setidaknya Hmm. 3 tadi ya, kompetensi, Hmm. relasi, sarana dananya yang juga disiapkan. Setidaknya Wow. 4 poin itu kalau mau Ya. diceritakan jadi panjang lebar ya Pendeta Kian, ya mohon maaf. Nggak apa-apa, Saya Bu. terlalu semangat ini ngegas terus. Karena itu adalah langkah-langkah praktis yang bisa kita lakukan dan bisa kita pikirkan. Dan saya yakin tentunya elaborasi daripada langkah-langkah itu kita serahkan kepada masing-masing konteks yang berbeda-beda, Betul, tetapi betul prinsipnya sekali. sama. Dan saya yakin ini adalah sesuatu yang kita harus sama-sama serius gitu untuk kita gumulkan bersama-sama dan untuk kita pikirkan bersama-sama supaya ada pelayanan anak yang lebih ramah dan juga terjadi pertumbuhan gereja tentunya dari pelayanan anak yang ramah Betul, ini. betul. Puji Tuhan. Ibu, terima kasih banyak Bu buat waktunya. Kalau misalnya Ibu ada sebuah closing statement Bu, satu kalimat saja untuk para pastor, para pendengar, para pemimpin Kristen mengenai topik ini.
Bisa Bu, tolong berikan satu rangkuman, satu kalimat? Baik, terima kasih Kak Kian. Kalau Yesus saja mau membuka tangannya untuk memeluk dan menyambut anak-anak, meletakkan tangannya di atas anak-anak memberkati mereka, maka biarlah seperti itu juga kita. Hmm, Terbuka, memeluk dan merangkul setiap anak, bukan hanya yang menyenangkan saja untuk kita, bukan hanya yang mendatangkan keuntungan saja untuk kita, tetapi sungguh-sungguh pada semua anak dengan segala kondisi mereka. Tentu lebih lagi kepada mereka yang memang sangat membutuhkan perhatian lebih dari yang lainnya. Kita mau meletakkan tangan kita atas mereka untuk memberikan berkat, memberikan mereka juga kemampuan untuk bisa bersama dengan orang tua, bersama dengan kita sebagai komunitas iman, bertumbuh bersama dalam pengenalan yang benar akan Allah, dan menyadari bahwa kita tidak sendirian menjalani kehidupan yang penuh tantangan, tetapi ada orang-orang sekitar kita, dan Tuhan juga menyiapkan kekuatan melalui orang-orang di sekitar kita. Amin. Teladan dari Yesus sudah cukuplah kiranya menyemangati kita untuk dapat melakukan tugas pelayanan bersama dengan anak-anak dengan Hmm, semaksimal mungkin. Tuhan baik, Yesus memberkati upaya kita semua, luar termasuk biasa. Pendeta Kian melalui Ngopas ini luar biasa ya Terima topik-topiknya kasih. ya. Kita harapkan pembicaraan kita boleh menjadi berkat, bukan hanya bagi Hmm, saya yang mendengarkan dan berbicara dengan Ibu, tetapi juga buat para pendengar yang lainnya yang juga mendengarkan. Terima kasih banyak Ibu Yolin buat waktunya. Saya mohon Ibu sama-sama bisa Pendeta menutup Kian. pembicaraan kita di dalam doa dan tolong Boleh. doakan para pastor, para gembala, para pendeta, pemimpin-pemimpin Kristen yang ada di dalam gereja. Boleh memikirkan mengenai hal ini dan juga boleh mengaplikasikan beberapa langkah-langkah praktis yang tadi Ibu bagikan. Mohon Bu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pendeta Kian, sahabat Ngopas. Mari kita akhiri Hmm, pertemuan kita pada saat ini dengan doa. Kita berdoa. Betapa kami bersyukur kepadamu, ya Allah Bapa yang penyayang, Bapa yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang begitu mencintai anak-anak. Kami bersyukur untuk kesempatan istimewa pada saat ini, meskipun waktu kami sungguh terbatas, namun biarlah apa yang boleh kami dengar, apa yang boleh dipercakapkan ini menjadi penyemangat bagi kami untuk meneladani apa yang sudah Yesus lakukan. Tolonglah kami, khususnya para gembala, para pendeta, kami sebagai pastor, sebagai pimpinan di lembaga-lembaga Kristen, baik di gereja, di sekolah, maupun di lembaga pengasuhan yang Engkau percayakan kepada kami. Biarlah kami boleh dapat memandang anak-anak sebagaimana Allah sendiri memandang mereka begitu berharga, begitu berarti. Tolonglah kami, ya Tuhan, masing-masing kami dengan berbagai kondisi yang berbeda, termasuk mungkin kami yang punya pengalaman tidak baik ketika kami masih anak-anak, kami mengalami kekerasan, kami punya pengalaman yang traumatis, yang membuat kami sulit untuk beranjak, bahkan sulit untuk melakukan tugas pelayanan kami dengan maksimal. Ya Allah yang penyayang, berkenanlah Engkau memulihkan kami, sehingga dengan pemulihan yang dari Allah sendiri, kami terbuka untuk hadir dan memulihkan anak-anak yang Engkau percayakan di sekitar kami. Tolonglah kami untuk juga dapat bersama-sama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami, baik itu gereja, lembaga Kristen maupun pemerintahan, untuk dapat bergerak menuju gereja yang ramah anak untuk pertumbuhan anak-anak dan pertumbuhan gereja Tuhan. Ampuni kami ya Tuhan jikalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu dalam percakapan kami saat ini. Biarlah pada kesempatan berikutnya, Pendeta Kian yang telah Engkau percaya mengelola bersama dengan para sahabat Ngopas dapat mempercakapkan hal-hal lain sehingga kami dapat bertumbuh bersama dalam pemahaman yang baik dan benar.
dalam cinta kasih dan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, sahabat anak, kami berdoa. Amin.